Bayangkan dirimu berdiri di hadapan sebuah pintu. Pintu yang memisahkan dua alam sepenuhnya berbeda. Di satu sisi, terbentang kehampaan tak bertepi, ruang di mana jiwa-jiwa mengembara sebagai denyut energi murni. Di sisi lain, dunia jasmani kita, tempat tubuh tumbuh perlahan, sel demi sel, di rahim seorang ibu. Pintu ini adalah simbol satu dari teka-teki terbesar keberadaan manusia, detik pasti di mana jiwa memasuki tubuh. Coba renungkan pengalaman pribadimu. Bisakah kau mengingat awal kesadaranmu akan diri? Tentu tidak. Sama seperti hari saat jiwa menyatu dengan tubuh, momen ini terjadi dalam lapisan kenyataan yang jauh di luar jangkauan ingatan ataupun indera biasa. Ini adalah peristiwa yang terjadi bersamaan di tataran fisik, emosi, pikiran, serta roh, menciptakan rangkaian kejadian rumit yang menolak pemahaman garis lurus atau penjelasan sederhana. Peradaban purba Mesir percaya bahwa keberadaan jiwa terkait gerak konstelasi tertentu. Filsuf Yunani menyebutkan tentang nafas ilahiyah yang membangkitkan materi yang tak bernyawa. Dalam ajaran Hindu, proses ini terjadi perlahan. Tiap bagian jiwa menambatkan diri di tubuh pada saat-saat tertentu. Nyaris setiap tradisi mencoba merumuskan logika dan bahasa untuk apa yang pada dasarnya tak terlukiskan. Namun, ada satu benang merah dalam semua pemikiran ini. Selalu ada satu momen keramat, satu detik sakral saat sesuatu yang sangat mendasar berubah. Bukan proses kabur atau tanpa batas. Ini peristiwa nyata, penuh tanda-tanda lembut bagi mereka yang peka mengamati. Para ahli saraf menemukan bahwa otak janin memperlihatkan pola aktivitas yang tidak dapat semata-mata dijelaskan berdasarkan perkembangan fisiknya. Fisika kuantum membuka percakapan tentang tingkat kesadaran yang eksis melampaui materi padat. Dan para psikolog mencatat kisah luar biasa anak-anak yang telah menunjukkan kepribadian unik bahkan sejak masa awal keberadaan mereka dalam kandungan. Yang makin memperdalam misteri ini adalah banyaknya kisah para ibu yang mengalami hal luar biasa selama kehamilan. Mimpi yang serasa nyata, getaran energi yang kuat, saat-saat keterhubungan batin mendalam. Seolah-olah semesta berbisik lirih, kini saatnya. Tradisi esoterik tertentu bahkan mengajarkan bahwa jiwa bukan sekadar ditempatkan, melainkan memilih sendiri waktu paling tepat untuk menempuh ambang kelahirannya. Setiap proses itu bersifat pribadi, hanya terjadi pada waktu kosmik yang paling sesuai untuk kesadaran yang spesifik tersebut. Bersiaplah menapaki perjalanan yang akan menggoyahkan seluruh keyakinan kita soal permulaan kehidupan. Ada 3 momen utama, 3 gagasan, dan 3 sudut pandang yang sepenuhnya berbeda tentang saat mulia ketika jiwa menjejakkan langkah pertamanya di tubuh manusia. Selama berabad-abad, para pencari kebenaran metafisik, para filsuf, bahkan ilmuwan serta agamawan berdebat di seputar gagasan ini. Setiap teori punya argumen cerdas, bukti mendalam, dan implikasi yang besar mengenai kodrat kesadaran. Teori pertama, jiwa hadir di detik pembuahan. Pandangan ini diikuti banyak pemikiran Kristiani dan beberapa sekolah esoterik, berujar bahwa saat sperma berhasil menembus ovum, jiwa mulai mengakar di tubuh baru. Seolah semesta menanti tabrakan sel ini untuk menyalakan lampu jiwa bagi kehidupan baru. Yang mendukung pandangan ini menyatakan bahwa sejak saat pertama itu, medan energi unik langsung tercipta. Getarannya tak pernah ada sebelumnya. 2 sel membawa kisah genetika ratusan generasi lalu bersatu dalam ledakan kemungkinan yang mendebarkan. Sulit membayangkan momen sekuat itu terjadi tanpa campur tangan entitas hidup. Ada pula ibu-ibu yang merasakan mimpi aneh hari itu juga, atau tubuh mereka seolah berubah secara halus. Sebuah perubahan yang tak kelihatan, namun sangat nyata. Teori kedua, jiwa menetap ketika embrio melekat di rahim. Hal ini biasa terjadi di antara hari ke-6
hingga ke-12 setelah pembuahan. Hanya setelah tumbuh benih tubuh benar-benar terhubung dengan rahim ibunya, jiwa bisa bersemayam dengan sempurna, ibarat seseorang yang butuh alamat tetap sebelum benar-benar menetap. Mereka yang mempercayai pandangan ini menunjuk pada hal menarik. Hormon kehamilan mulai diproduksi tepat di saat penanaman semakin mantap. Bagi mereka, ini bukan kebetulan, melainkan isyarat kimia kedatangan kesadaran baru. Budaya-budaya syamanistik menyebut fase ini sebagai masa perundingan batin antara arwah yang akan lahir dan tubuh yang menyambutnya. Proses halus yang butuh waktu beberapa hari agar lengkap. Teori ketiga, dan yang dianggap paling puitis, jiwa tiba saat detak jantung pertama muncul. Biasanya di minggu ketiga kehamilan, ketika organ mungil tak lebih besar dari biji wijen mulai berdetak dengan irama sendiri. Bagi para pemeluk teori ini, saat inilah jiwa benar-benar meniupkan hayat pada jasad. Dalam sejarah, jantung selalu disebut pusat kesadaran, pintu gerbang roh dan raga. Dari Mesir, Yunani, hingga Tiongkok, jantung bukan sekadar organ, ia adalah pusat, simpul penghubung dimensi. Ketika detak perdana itu terdengar, seolah jiwa berseru, "Aku hadir, aku hidup, aku siap menempuh perjalanan ini." Yang membuat ketiga teori ini makin memikat adalah adanya bukti mendalam dari pengalaman nyata. Para ibu dari beragam latar tradisi spiritual melaporkan pengalaman mistis yang terjadi persis di salah satu dari ketiga tahapan ini. Ada yang merasa kehadiran sang jiwa sejak hari-hari awal. Ada yang berkata merasakan keduaraan tepat saat penanaman berlangsung, dan sebagian menyebut momen detak jantung pertama sebagai titik balik energi yang terang benderang. Tapi, tidakkah mungkin semuanya benar? Mungkin kehadiran jiwa bukan sebuah loncatan, melainkan proses bertingkat. Tradisi esoterik tertentu memang berpendapat demikian. Lapisan-lapisan bagian jiwa berlabuh satu persatu. Mulanya percikan kehidupan, menyusul keterikatan emosi, lalu akhirnya hadir kesadaran penuh. Dengan sudut pandang bertiang lapis seperti ini, tak mengherankan bila pengalaman tiap orang, bahkan tiap keluarga, begitu unik, dan tiap teori menemukan buktinya masing-masing. Apa yang benar-benar terjadi di 40 hari pertama? Angka 40 seolah sakral di seluruh warisan spiritual dunia, bukan suatu kebetulan. 40 hari dan malam hujan pada kisah Nuh, 40 tahun pengembaraan bangsa Israel, 40 hari Yesus berhenti makan di padang gurun, 40 hari Buddha bermeditasi. Demikian pula, 40 hari pertama kehamilan dipandang sebagai rentang yang benar-benar magis, membawa transformasi yang sangat mendalam. Mengapa angka 40? Jawabannya terdapat dalam ritme alam semesta. 40 adalah satu siklus lengkap transmutasi, waktu yang dibutuhkan perubahan besar untuk menetap selamanya di alam materi. Dalam kehamilan, inilah titian di mana perubahan terbesar dalam perkembangan embrionik terjadi. Semesta seolah menetapkan agenda sakral penciptaan kehidupan sadar. Dalam minggu pertama, pembuahan dan pembelahan sel dimulai. Minggu kedua dan ketiga adalah penanaman dan pembentukan awal organ vital. Minggu keempat, detak jantung pertama. Minggu-minggu berikutnya, tiap tahap menyusun fondasi bagi keberadaan sadar. Leluhur-leluhur spiritual mengajarkan bahwa selama 40 hari awal inilah komunikasi energetik antara roh yang akan turun dan ranah asalnya berlangsung terus-menerus, seolah ada tali pusar ajaib menghubungkan jiwa baru ini dengan tingkat-tingkat lebih tinggi, memungkinkan finalisasi segala persiapan sebelum ia benar-benar hadir di tubuh. Banyak ibu melaporkan kejadian luar biasa selama masa-masa ini. Mimpi sadar bertemu arwah bayi mereka. Perasaan kehadiran kuat pada jam-jam tertentu. Tiba-tiba intuisi dan persepsi energi berubah. Seorang ibu pernah bercerita, selama 40 hari awal kehamilannya, ia rutin bangun pada waktu yang sama tiap malam dengan sensasi terang akan kehadiran tamunya. Ada pula aspek numerologis menarik.
40 hari sedikit lebih dari 5 minggu. Angka 5 dalam numerologi sakral berarti manifestasi niat ilahi dalam dunia materi. 5 indera, 5 elemen, 5 sudut bintang sebagai simbol manusia utuh. Seakan selama periode ini, tiap aspek jiwa perlahan memasuki tubuh satu persatu agar bisa mengekspresikan potensi penuhnya. Tradisi Timur melihat periode ini sebagai napas spiritual pertama, bukan napas fisik. Karena itu baru berlangsung kala lahir, melainkan tarikan energi tempat jiwa mulai menghirup pengalaman dunia dan menghembuskan intisari spiritual ke dalam jasad mudanya. Proses bertahap seperti penyelam yang perlahan menyesuaikan diri dengan tekanan di dasar lautan. Secara biologis, 40 hari awal dipenuhi keajaiban. Disinilah otak mulai terbentuk, sistem saraf pusat, jantung mungil, anggota tubuh utama dan panca indera awal berkembang, seolah jiwa sungguh-sungguh mengawasi konstruksi rumah barunya. Konon pada periode inilah perjanjian terakhir dengan nasib disepakati, pelajaran hidup apa yang ingin dijalani, ujian apa yang akan dihadapi, dan berkat apa yang hendak dibawa. Apa yang lebih menggetarkan, hampir semua ini berlangsung di bawah sadar, jauh sebelum kebanyakan ibu sadar mereka mengandung, seolah jiwa memilih menuntaskan persiapan diam-diam sebelum mengumumkan kehadirannya kepada dunia. Pada hari ke-40, menurut berbagai pandangan kuno, keputusan pun dilabuhkan. Jiwa telah sepenuhnya berkomitmen menyelesaikan pengikatan energi mendasarnya. Masa percobaan usai, perjalanan nyata pun dimulai. Bagi mereka yang mewarisi pengetahuan kuno ini, 40 hari pertama berubah menjadi musim khusus untuk meditasi dan keterhubungan sadar, bukan sekadar persiapan fisik, tapi juga mental, emosional, dan spiritual untuk menerima makhluk baru yang memilih hadir di keluarga ini. Semesta tak pernah melakukan apapun tanpa meninggalkan bekas. Setiap jiwa baru yang datang selalu menyisakan jejak, pesan, atau pertanda bagi mereka yang jeli mengamati. Tanda pertama dan paling sering muncul adalah mimpi luar biasa. Mimpi yang begitu jelas, penuh warna, terasa nyata, dan dipenuhi makna mendalam. Banyak ibu yang telah bermimpi bertemu arwah bayinya jauh sebelum sadar sedang hamil. Dalam mimpi itu hadir sosok cahaya, suara lembut yang mengabarkan kehadiran, atau simbol khusus yang berulang-ulang muncul. Seorang ibu menuturkan, 3 hari sebelum tahu ia mengandung, bermimpi berada di taman bunga emas, dan seorang anak kecil berlari sambil berkata, "Mama, aku memilihmu." Begitu terbangun, ia bahkan mencari-cari di rumah, yakin benar ada tamu kecil yang hadir. 2 hari setelahnya, tes kehamilan membenarkan apa yang telah diketahui hatinya. Tanda kuat lainnya berupa perubahan mendadak pada kepekaan energi. Perempuan yang sebelumnya acuh terhadap getaran energi, tiba-tiba bisa merasakan kehadiran, perubahan atmosfer, menebak suasana hati orang atau ruangan dengan akurasi mengagumkan. Seperti pintu persepsi dibuka lebar, menyiapkan sang ibu untuk komunikasi halus sepanjang kehamilan. Fenomena sinkronisitas juga meningkat tajam. Angka tertentu terus berulang, pertemuan tidak sengaja dengan orang yang membawa pesan khusus. Buku jatuh dari rak berisi jawaban yang sedang dicari. Lagu berkumandang tepat saat diperlukan, seolah semesta berkata, "Perhatikan, sebuah kesadaran baru tengah datang." Perubahan fisik pun kadang tak bisa dijelaskan hanya lewat faktor hormonal. Perubahan selera makan, tiba-tiba tidak suka makanan favorit, atau mengidam sesuatu yang belum pernah dicoba. Sebagian ibu juga bercerita soal perubahan dalam persepsi waktu, seolah waktu berhenti atau kualitasnya berubah tiba-tiba pada momen-momen tertentu, menandai babak sebelum dan sesudah tanpa kaitan langsung dengan momen pembuahan, tapi selaras dengan saat jiwa benar-benar masuk. Perubahan relasi dengan hewan peliharaan juga kerap terjadi. Binatang yang biasanya cuek mendadak jadi protektif,
Kucing gemar mendekap perut yang masih rata. Anjing menyalak ke arah rahim tanpa alasan jelas. Seakan kepekaan mereka menangkap energi baru lebih dulu dari manusia. Sebagian ibu berpengalaman menggambarkan sensasi fisik yang tak seperti keluhan kehamilan biasa. Perasaan penuh, bukan karena perut membesar, tapi karena kehadiran energi, atau getaran pelan serupa dengungan rendah kehidupan yang dirasakan lewat hati, bukan telinga. Intuisi ibu pun kerap melonjak, tiba-tiba tahu sifat atau karakter calon bayi bahkan sebelum tubuhnya terbentuk, seakan jiwa berbisik langsung ke nurani sang ibu. Yang paling mengejutkan, tanda-tanda ini kerap terjadi, namun sering diabaikan atau dipandang sebagai efek psikologis belaka. Budaya materialistis telah mengajarkan kita menertawakan pengalaman begini sebagai fantasi atau sekedar efek hormon saja. Tapi, jika kita sungguh-sungguh membuka hati, menerima sinyal halus semesta, akan jelas bahwa selalu ada pesan-pesan sakral yang menandakan lahirnya kehidupan baru. Sebelum kita melanjutkan perjalanan batin ini, aku mengundangmu mengikuti tantangan Quantum Thinking, program 21 hari penuh praktik untuk mengkalibrasi pikiran dan menaikkan getaran batinmu. Selama 3 minggu, kamu akan diajak menerapkan latihan harian yang membuka kepekaan intuitif dan memperjelas pesan halus alam raya. Para peserta awal sudah merasakan lonjakan sensitivitas energi yang benar-benar mengubah hidup mereka. Siap menyalakan potensimu sendiri? Temukan tautannya di balik kolom komentar teratas. Sementara dunia barat terus berdebat kapan tepatnya jiwa masuk tubuh, kebijaksanaan timur justru telah menelusuri dan merinci bagaimana proses ini berlangsung. Dalam filsafat India, jiwa, Atman, tidak sekadar hadir. Ia menuruni berbagai tingkat eksistensi, melewati 7 lapisan getaran, hingga menjejak sepenuhnya di dunia materi. Proses ini disebut Sapa Patala, 7 tingkatan, jatuhnya kesadaran. Tiap tahap bagai memakai jubah energi baru, selapis demi selapis, seiring lingkungan dunia kian dingin. Tahap pertama adalah ketika percikan ilahi bersentuhan dengan materi, namun itu hanyalah penyalaan. Tahap-tahap berikutnya adalah pembentukan cakra, tubuh energi, dan pematangan hubungan karma. Barulah sekitar bulan keempat, masa hamil Atman sepenuhnya berlabuh, membawa seluruh perbekalan hidup lampau serta tujuan khusus untuk kehidupan sekarang. Buddhisme menawarkan penjelasan lebih mendalam melalui konsep Bardo Sitpa, ruang peralihan antara kematian dan kelahiran. Dalam ajaran Tibet, kesadaran yang hendak bereinkarnasi menjalani masa pengamatan hingga 49 hari, menimbang berbagai pintu kelahiran sebelum memilih rahim dengan peluang terbaik menuntaskan pelajaran karma. Satu hal menakjubkan, kesadaran ini tidak serta-merta masuk, melainkan lebih dulu membangun relasi energetik dengan calon orang tua, mengarahkan peristiwa sehingga memastikan semua kondisi optimal sebelum benar-benar menjelma kembali. Dalam Taoisme, gambaran yang paling puitis mungkin berasal dari keyakinan bahwa tiap jiwa laksana tetes air yang terbentuk di awan Dao, sang sumber. Selama masa gestasi, tetes ini perlahan dipadatkan sampai siap jatuh ke dunia. Namun hingga selepas lahir, jalinan tak kasat matanya dengan asal tetap terhubung. Para Taois menjelaskan bahwa 3 aspek Hun, 3 pelengkap roh manusia, masuk tubuh pada saat yang berlainan. Hun pertama saat konsepsi, membawa vitalitas. Hun kedua di sekitar bulan ketiga, membawa kepribadian dan perasaan. Dan Hun ketiga benar-benar hadir kala lahir, membawa kebijaksanaan dan keterhubungan dengan Dao. Pandangan bertahap seperti ini menjelaskan mengapa berbagai tradisi timur memuliakan waktu-waktu tertentu dalam kehamilan, menganggapnya suci bukan sebatas pertumbuhan fisik, melainkan juga proses berlapis pemasangan kesadaran. Inti dari semua pemahaman kuno ini adalah pengakuan bahwa jiwa itu bukan entitas sederhana, melainkan rangkaian energi, kenangan, tujuan, dan hubungan. Proses masuknya ke tubuh,
adalah unduhan spiritual yang terjadi dalam tahapan spesifik. Bahkan, praktik-praktik Timur menyediakan metode khusus untuk membimbing dan menyelaraskan fase-fase ini. Mantra khusus untuk tiap masa kehamilan, meditasi sinkronisasi dengan jiwa bayi, ritual membangun lingkungan energi yang kondusif. Bagimu yang mengenal salah satu penjelasan dari Timur ini, proses bertahap Hindu, pemilihan sadar Buddhis, atau kondensasi alami dari Taoisme, tuliskanlah di kolom komentar mana yang paling berbicara pada jiwamu. Ketika berbicara tentang Kristianitas dan jiwa, kebanyakan orang hanya mengingat dogma resmi gereja. Namun ada dimensi lebih mendalam, Kristen esoterik yang mengungkap pandangan luar biasa tentang kapan dan bagaimana jiwa menyatu dengan tubuh manusia. Pencerahan ini berasal dari para mistikus, para kudus, para penyelam makna yang mengaku mengalami sendiri misteri inkarnasi jiwa. Hildegard von Bingen, mistikus Jerman dari abad ke-12, menulis tentang visinya menyaksikan arwah turun dari jantung Tuhan sebagai cahaya keemasan yang perlahan memadat hingga menemukan tubuh baru yang tengah membentuk diri. Dalam wahyunya, perjumpaan ini tidak terjadi pada saat pembuahan, melainkan ketika embrio telah cukup matang secara rohani untuk menyambut cahaya ilahi itu. Menurut Hildegard, ada 3 pemberian dari jiwa: vitalitas yang menghidupkan tubuh fisik, kebijaksanaan sebagai penerang pengetahuan, dan kasih Tuhan yang menghubungkan manusia dengan sesama serta sumber. Tiap hadiah itu menancapkan akarnya pada fase kehamilan yang berbeda, membangun kesadaran secara bertahap. Kitab Injil Apokrif, naskah awal Kristen yang tak masuk dalam kanon resmi, turut menyingkap kisah sejenis. Injil Filipus menyebut momen di mana Roh Kudus menaungi makhluk yang sedang terbentuk, menandai satu saat pasti dan sakral saat jiwa menancap di jasad, disertai tanda-tanda khusus yang hanya dapat disaksikan mereka yang dibukakan mata rohaninya. Meister Eckhart, mistikus besar abad pertengahan, mengajarkan bahwa jiwa tidak hadir sekaligus seperti air dituangkan ke dalam bejana, melainkan bagaikan api yang menyalakan api lain. Proses penyalaan spiritual di mana percikan ilahi membangunkan jasad sebagai kehidupan sadar. Analogi lilin dan korek api. Pertemuan 2 unsur menyalakan nyala baru. Para pustaka, Bapa Padang Gurun, Desert Fathers, biarawan Kristen pengembara di Mesir, meninggalkan kisah penglihatan mereka saat tubuh diselubungi oleh jiwa, seolah-olah para malaikat menenun janin dengan pakaian cahaya. Dalam tradisi esoterik ini, diyakini bahwa 3 tubuh terbentuk serempak: tubuh fisik, kasat mata, tubuh eterik, energi, serta tubuh astral, emosi. Jiwa wajib terjalin dengan ketiganya agar inkarnasinya sempurna. Proses ini dimulai dengan tubuh energi, berlanjut ke astral menjelang trimester kedua, dan baru tuntas saat kelahiran. Santa Teresa dari Avila dalam pengalaman mistiknya menggambarkan ruang batin jiwa, 7 ruang bercahaya di dalam setiap jiwa, yang selama kehamilan bertahap menyala satu demi satu. Seluruh perjalanan itu persis memakan 260 hari, sama dengan rata-rata masa hamil. Setiap ruang menandai aspek baru kesadaran. Kaum Gnostik Kristen mengajukan tafsir lebih kompleks. Jiwa harus menyeberang 12 langit sebelum turun ke tubuh. Setiap lapisan berganti jubah, berupa bakat, tantangan, dan kualitas tertentu. Perjalanan melintasi semuanya menentukan detik pasti penetrasi jiwa. Jacob Boehme, filsuf mistik Jerman, berbicara tentang thinking tour spiritual. By Teiti, esensi halus yang diendapkan jiwa ketika masuk tubuh, menjadi kunci kepribadian unik seseorang. Ibu yang peka konon dapat menangkap detik penting itu lewat gelombang kenikmatan ilahi yang membasahi seluruh batinnya.
Emanuel Swedenborg, pelihat visioner Swedia, mendeskripsikan pengalaman batinnya melihat adanya tali perak, jalur energi yang menautkan jiwa dengan dimensi atas, mulai terbentuk saat inkarnasi dan bertahan hingga maut memutusnya. Dengan mata batin terlatih, katanya, garis cahaya tipis itu bisa dilihat menghubungkan manusia dengan ranah lebih tinggi. Yang menyatukan para mistikus Kristen ini adalah keyakinan bahwa inkarnasi jiwa adalah proses suci yang didampingi makhluk-makhluk spiritual, malaikat, arkanjel, atau bahkan Roh Kudus. Bukan proses asal terjadi, melainkan ritual surgawi penuh pengawalan dan dukungan dari kekuatan ilahi. Setiap jiwa datang bukan hanya membawa hidup baru, tapi juga didampingi legiun cahaya, siap membantu selama penjelajahannya di bumi. Dr. Peter Hepper dari Queen's University, Belfast, melaksanakan studi revolusioner yang mengubah cara pandang kita soal munculnya kesadaran. Ia menemukan bahkan fetus usia 18 minggu sudah punya preferensi musik tertentu, mengenali suara ibunya, dan bereaksi berbeda pada rangsangan emosional. Yang lebih mengguncangkan, perilaku ini tidak bisa dijelaskan hanya oleh perkembangan saraf. Janin memperlihatkan kepribadian berbeda. Ada yang lebih aktif, ada yang tenang. Yang satu menyukai musik klasik, yang lain lebih suka ketenangan. Seakan-akan tiap jiwa telah membawa kode kesadaran sendiri sebelum otak sepenuhnya berkembang. Dr. Giuseppe Benvenuto, ahli saraf Italia, mendokumentasikan kasus-kasus di mana anak usia 2-3 tahun mampu mengingat dan menceritakan detail kejadian selama mereka masih dalam kandungan, dari pembicaraan orang tua, irama lagu, hingga gambaran tempat ibunya saat itu. Hal yang mustahil secara teori, tapi nyatanya terjadi, berulang, bisa diverifikasi. Dr. Catherine Monk dari Universitas Columbia meneliti tentang sinkronisasi emosional antara ibu dan janin. Detak jantung janin bukan hanya berubah mengikuti kondisi fisik ibu, melainkan juga mengikuti bahkan pikiran dan perasaan paling halus ibunya. Seakan-akan dua kesadaran itu berinteraksi secara telepatik, saling mendengarkan di dalam ruang yang sama. Penelitian paling radikal datang dari Dr. Fritz Albert Popp di Jerman. Ia membuktikan bahwa sel hidup memancarkan biofoton, cahaya, membawa informasi kompleks. Di masa hamil, pola cahaya di sekitar janin menunjukkan irama unik yang tak bisa dijelaskan hanya lewat aktivitas kimia sel. Ada sumber cahaya tambahan, bagai kilau roh, yang membungkus kehidupan yang tumbuh. Sementara itu, studi Dr. Kazuo Murakami di Jepang membuka fakta mengejutkan tentang pengaktifan genetik spontan selama masa hamil. Timnya mendapati bahwa pada fase tertentu, ada gen-gen vital diaktifkan tanpa pemicu fisik jelas, gen yang terkait kemampuan kreativitas, kecerdasan, bahkan intuisi, seolah ada protokol pemrograman eksternal yang menekan tombol genetik tertentu. Ilmu saraf modern mencatat adanya periode kritis sekitar usia 25 minggu kehamilan. Di masa ini, terjadi ledakan koneksi saraf yang melampaui laju perkembangan otak biasanya. Dr. Luca Tomasi dari Universitas Chieti menyebutnya sebagai momen terkoneksi dengan jaringan informasi eksternal. Gelombang otak janin berubah drastis, mirip dengan pola meditasi mendalam. Penelitian komunikasi janin pun mengungkap hal menakjubkan. Bayi kembar rupanya dapat berkomunikasi satu sama lain dalam rahim, merespons gerak dan perasaan saudaranya dengan pola-pola yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh kedekatan fisik. Dr. Marisa Lopez Tijon di Spanyol merangkum kasus di mana kembar tampaknya menegosiasikan posisi lewat gerakan terkoordinasi, menandakan ada dialog batin yang tak kasat mata berlangsung bahkan sebelum lahir. Tapi, di manakah letak kehendak bebas? Apakah jiwa memilih sendiri kapan masuk ke dunia? Menurut warisan esoterik tertinggi, sebelum pembuahan terjadi, jiwa telah memulai proses persiapan dan perencanaan rumit. Ia meneliti garis keturunan keluarga tersedia, menimbang pelajaran karma yang hendak dijalani, mengamati bakat yang ingin dimatangkan,
dan pengabdian yang ingin diberikan. Bagai seorang pelajar, memilih bukan sekadar kampus, tapi juga jurusan, dosen, bahkan teman sekelasnya. Dr. Michael Newton, lewat ribuan sesi hipnoterapi regresi, menemui pola kisah konsisten, jiwa memilih dengan bimbingan Dewan Penuntun. Makhluk-makhluk bijak yang membantu menentukan waktu dan tempat paling sempurna untuk tiap inkarnasi. Keputusan itu bukan sembarang, melainkan hasil pertimbangan kosmik, astrologis, keluarga, dan pribadi. Semuanya dipertimbangkan seksama. Namun, setelah memilih keluarga dan menandatangani kontrak energi dengan orang tua masa depan, jiwa tetap berhak menentukan detik pasti untuk menetap. Dalam masa-masa awal perkembangan embrio, jiwa mengamati apakah segala kondisi benar-benar selaras dengan tujuan luhur. Perspektif ini menjelaskan kenapa ada kehamilan yang berakhir dini meski tanpa sebab medis, bukan kesalahan jasmani, tapi pilihan sang jiwa bahwa inilah bukan waktu yang tepat atau dusun yang dipilih belum sesuai misinya. Pemahaman ini memberi pelipur hati bagi banyak orang tua yang pernah mengalami kehilangan, meletakkan pengalaman menyakitkan itu dalam bingkai makna yang lebih luas. Waktu pasti kehadiran jiwa bukanlah sembarangan. Tradisi astrologi ajarkan, jiwa menanti konfigurasi planet tertentu yang sesuai dengan peta hidupnya. Jiwa bisa memperlambat atau mempercepat kehadirannya sesuai formasi kosmik yang ideal. Banyak orang tua melaporkan mimpi atau pengalaman spiritual di mana jiwa calon buah hati menyambangi mereka bahkan sebelum pembuahan, menerangkan niatnya untuk lahir melalui mereka, lengkap dengan rencana masa depan. Dr. Sarah Hinseai telah merekam ratusan kisah orang tua yang menerima kunjungan mimpi dari anak-anak sebelum lahir. Mereka memperkenalkan diri sebagai calon anak, menuturkan karakter, alasan memilih keluarga, dan bahkan memberi petunjuk waktu kelahiran. Pandangan bahwa jiwa adalah subjek aktif perjalanan inkarnasinya membangun tanggung jawab bersama antara orang tua dan anak sejak mula. Orang tua menjadi mitra ko-kreator, bukan sekadar penampung pasif bagi kelahiran makhluk baru. Menyadari bahwa anak telah memilihmu dengan segala keberanian dan pengetahuan akan kelebihan dan kekuranganmu, mengubah cara kita menafsirkan pengasuhan secara total. Setiap kesulitan jadi peluang bertumbuh bersama. Setiap problem jadi pelajaran yang telah disepakati jauh sebelum kehadiran jasad. Jiwa melintasi ambang tubuh ini ketika ia merasa siap, ketika keadaan telah sesuai, dan ketika saat kosmisnya tiba, tidak pernah kebetulan atau kecelakaan, melainkan keputusan terang penuh kesadaran oleh entitas bijak yang mengetahui sepenuhnya apa dan mengapa ia memilih perjalanan ini. Pandangan ini mengajak kita untuk menghormati setiap kehamilan sebagai peristiwa suci di mana tiga kehendak, ayah, ibu, dan bayi bertemu, bersama menyusun kisah baru penuh kesadaran di atas bumi. Jika aliran pengetahuan ini membuka sesuatu di dalam diri Anda, jangan ragu berbagi pengalaman, refleksi, atau pertanyaan di kolom komentar. Pastikan berlangganan dan nyalakan notifikasi agar perjalanan penemuan jiwa ini bisa terus kita lewati bersama dalam setiap video mendatang. Semoga cahaya kesadaran senantiasa menyertai langkahmu, dimanapun kau berada, apapun cerita jiwa yang kau bawa.